Gitu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Kayak gitu, hari ini kita pakai model pembelajaran yang berbeda menggunakan TikTok, live TikTok ya, kayak gitu. Tapi insya Allah substansinya sama kayak gitu, teman-teman mendengarkan presentasi dari saya, dan nanti akan ada berbagai sesi diskusi selama materi ini, dan saya akan persilakan di kolom chat dan juga multi guest untuk memberikan respon terkait dengan materi hari ini, teman-teman. Jadi selama proses penyampaian materi, aturannya saya sudah sampaikan ke Mbak Cynthia, dan teman-teman wajib aktif ya di sini merespon, baik itu tuh paham atau enggak. Terus tuh kalau misalkan ada yang ditanyakan langsung aja diketik di kolom chat kayak gitu, jangan sungkan-sungkan. Dan misalkan di sini berkurang, nanti tolong diperhatikan juga ya kayak gitu. Siapa yang keluar tolong diingatkan untuk bisa masuk lagi, teman-teman semua. Nah, teman-teman kayak gitu, realitasnya untuk zaman sekarang ini tuh banyak sekali yang namanya itu tindakan-tindakan kriminalisasi. Kriminalisasi itu bukan tindakan kejahatan berupa fisik, tapi ada juga yang berupa verbal kayak gitu, entah melalui media sosial atau secara langsung kayak gitu, yang akhirnya menjatuhkan harga diri seseorang kayak gitu, atau bahkan konflik yang terjadi juga terjadi pada kelompok-kelompok keagamaan karena isu-isu tertentu yang diangkat oleh media, teman-teman. Maka dari itu kita perlu yang namanya itu memahami komunikasi inklusi dan juga mediasi, agar apa? Kita bisa membangun komunikasi yang itu tuh toibah, yang itu tuh baik untuk masyarakat sekitar. Apa yang dilihat dan didengar pada media massa itu belum tentu suatu kebenaran loh. Belum tentu suatu kebenaran. Contohnya, realitasnya adalah pemberitaan yang akhir-akhir ini lagi booming, yaitu keputusan sidang memutuskan bahwa Nadiem Makarim bersalah dianggap korupsi. Apakah itu tuh suatu kebenaran atau enggak? Silakan nilai sendiri ya teman-teman, karena ada berbagai fakta yang sudah ditunjukkan selama proses penyidangan, tapi endingnya hasil akhirnya seperti itu. Nah, itu bisa dinilai apakah itu tuh bentuk kebenaran yang diberitakan oleh media ataukah bentuk framing, teman-teman semua. Maka dari itu hari ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas nih, teman-teman semua kayak gitu. Yang pertama, kita akan belajar mengenai teori framing itu seperti apa. Kedua, kita akan memahami juga bagaimana analisis wacana kritis. Ketiga, kita akan cari tahu kayak gitu dengan kondisi heterogennya masyarakat Indonesia kayak gitu, terutama di sekitar kita kayak gitu. Ada yang itu tuh berbeda etnis, ada yang berbeda agama. Lantas bagaimana sih kita menggunakan bahasa kita agar tidak menyinggung perasaan orang lain, teman-teman. Yang akhirnya kita akan melihat realitas bagaimana di media sosial, di ruang digital itu banyak sekali kampanye-kampanye nilai kemanusiaan di ruang digital, teman-teman semua kayak gitu. Nah, dari sini ini adalah 4 poin pembahasan kita, teman-teman, hari ini. Harapannya kita bisa fokus, kita bisa menyimak terkait dengan 4 aspek ini. Teori framing, apa yang teman-teman ketahui dari teori framing? Oke, silakan di kolom chat tulis apa itu framing. Framing sempat beberapa kali di pembahasan di kelas kita singgung soal framing ini kayak gitu. Lantas apa sih yang itu tuh dimaksud dengan framing, teman-teman semua? Framing tuh framing. Apa ini framing tuh? Pembohongan. Framing tuh pembohongan. Oh, berarti framing tuh identik pembohongan ya? Bias. Wah, ini bagus nih komennya, bias. Ada lagi selain itu framing? Mbak-mbaknya silakan. Yang ditampilkan media. Agenda setting ditampilkan media. Lantas apa bedanya dengan agenda setting? Bohong bapak. Oke, framing ini tuh ada beberapa sudut pandang yang teman-teman nilai di sini. Ada bias, terus tuh ada juga pembohong yang ditampilkan media kayak gitu, menyeleksi atau menganggap sebuah realita. Di sini Jojo bilang membuat representasi kepada seseorang seperti pembingkaian. Oh, ini pembingkaian. Betul, ini bahasa Indonesianya ya, pembingkaian. Oke, teman-teman semua, kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih yang itu dimaksud dengan framing kayak gitu?
Framing di sini dari Edmund, ini salah satu ilmuwan yang memang fokus terhadap teori framing. Dia tuh bilang teori ini tuh adalah suatu konsep dalam studi komunikasi dan juga media yang khususnya membahas suatu informasi atau peristiwa itu disajikan kepada publik sehingga membentuk makna tertentu. Nah, ini kok Pak agak mirip-mirip dengan agenda setting. Nah, nanti akan kita bahas apa sih bedanya kayak gitu. Nah, framing juga ini disebutkan adalah sebagai suatu proses memilih beberapa aspek realitas dan menonjolkan aspek tertentu agar pesan media memiliki makna tertentu bagi publik kayak gitu. Jadi disengaja pesan yang ditunjukkan ke masyarakat, ke publik itu nggak keseluruhan, mungkin sebagian saja teman-teman, sehingga kadang bisa yang namanya itu timbul bias tadi seperti yang dibilang sama Jojo kayak gitu, atau siapa tadi ya yang ngomong bias, Syahrul. Bisa jadi akan timbul bias karena hanya menonjolkan aspek-aspek tertentu saja teman-teman semua kayak gitu, aspek-aspek tertentu. Nah, di sini framing itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Ada hal-hal yang mempengaruhi framing itu tuh terbentuk. Pertama, jelas ada yang namanya itu budaya. Budaya pasti akan sangat berpengaruh teman-teman semua dalam apa? Membentuk suatu frame tertentu. Budaya ini menurut Edmund tuh dia bilang ini tuh adalah suatu seperangkat dalam membentuk bingkai-bingkai atau frame kayak gitu yang dapat ditunjukkan secara empiris dari wacana. Misalkan frame tuh bentuknya bisa berbentuk video, bisa bentuk media berita, catatan-catatan tertulis, bisa seperti itu teman-teman. Terus kedua, hal yang itu tuh berpengaruh juga selain budaya adalah kesadaran dari setiap komunikator dalam membuat suatu frame teman-teman semua kayak gitu. Ini akan dipengaruhi oleh yang namanya tuh kognitif, terus tuh afektif dari si pembuat pesan kayak gitu. Itu yang akan mempengaruhinya. Maka dari itu framing tuh akan membantu pikiran media ataupun komunikator untuk bisa apa, membuat hal-hal yang dianggap penting bagi dia, dan apa atau bagaimana audiens nantinya tuh memikirkan hal yang sama seperti yang media beritakan. Nanti ada realitas-realitasnya seperti biasa teman-teman. Ada beberapa contoh videonya kalau di mata kuliah saya nih. Nah, ini ada beberapa pendapat lain juga kayak gitu dari Erianto terkait dengan teori framing itu seperti apa. Pendekatan untuk mengetahui perspektif media dalam memilih isu dan menulis berita, termasuk elemen mana yang disorot dan diabaikan. Jadi framing juga ada yang bilang tadi pembohongan Pak. Karena apa? Ada yang itu tuh disorot dan ada yang itu tuh diabaikan. Ada realitas-realitas yang tidak diungkapkan kepada masyarakat. Nah, contohnya apa? Contohnya teman-teman realitas-realitas di daerah lain. Apakah kita tahu kondisi keadaan real di daerah lain? Contohnya Aceh sekarang yang kena banjir, apakah benar apakah benar sudah terselesaikan masalahnya? Atau yang baru-baru ini yang lagi rame, pesta babi, udah pada nonton pesta babi? Itu adalah realitas yang tidak ditonjolkan oleh media. Yang ditonjolkan oleh media apa? Pemberontakan yang dilakukan oleh warga Papua, yaitu gerakan Papua Merdeka kayak gitu. Padahal ada realitas itu kayak gitu. Yang udah nonton pesta babi tentu tahu ya kayak gitu. Lagi nobar ya. Keren banget. Kemarin saya nonton di YouTube kok. Udah ada di YouTube. Nonton saya sama istri, ternyata ini realitasnya ya kayak gitu. Terjadi yang namanya itu kerusakan di Papua kayak gitu, ancaman kepunahan terhadap masyarakat Papua. Ada yang melawan, ada yang itu tuh menerima, ada yang itu tuh bertahan. Banyak sekali kayak gitu terkait dengan realitas-realitas yang selama ini tidak ditampilkan di media teman-teman. Karena itu pasti akan berhubungan dengan yang namanya itu agenda setting. Ada agenda pemerintah nantinya tuh, betul Jojo kayak gitu. Pemerintah punya agenda kayak gitu terkait dengan hal tersebut. Pemerintah punya program kayak gitu, proyek nasional, proyek strategis nasional kayak gitu.
Akhirnya pemberitaan yang dilakukan ya sebagian aja terkait dengan Papua, yang selainnya ditutupin teman-teman semua. Terus di sini ada frame atau pembingkaian adalah cara media menyajikan realitas, di mana tidak semua realitas ditampilkan tetapi hanya aspek tertentu saja menggunakan kata kunci, metafora dan simbol. Jelas banget di sini hanya sebagian saja yang ditonjolkan, tidak menyeluruh. Jadi tidak integral, tidak faktual dan juga tidak objektif akhirnya kayak gitu. Identik seperti itu kalau misalkan framing ya teman-teman semua. Oke. Kita lanjut dulu nih. Ini ada beberapa tokoh juga teman-teman yang itu tuh berkontribusi. Kelihatan ya. Nah di TikTok tuh saya seneng bisa tampil saya kayak gini loh, langsung transparan di belakang sayanya backgroundnya. Jadi bisa langsung kelihatan materi yang ingin saya sampaikan. Banyak yang diungkap. Waduh. Nah ini ada Ervin Goffman. Terus tuh ada Robert Edmond yang tadi saya sampaikan. Ini adalah orang-orang yang memiliki fokus pembahasan mengenai teori framing kayak gitu. Di sana framing bisa dilihat dari aspek sosiologi, terus juga kalau Edmond dia banyak mendefinisikan masalah-masalah, penyebab, evaluasi dan juga rekomendasi solusi. Terus ini ada beberapa tokoh juga ya yang itu tuh memiliki kontribusi terhadap teori framing teman-teman semua. Tadi Gamson dan Modiglian ini juga berkontribusi terhadap apa kognisi dan juga budaya, yang saya tadi jelaskan bahwa framing itu tidak terbentuk begitu saja. Pasti ada yang namanya tuh budaya yang mempengaruhi dan juga aspek kognitif dari pembuat pemberitaan tersebut kayak gitu. Ya entah itu pemerintah ataupun yang selainnya teman-teman semua. Oke. Itu seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pengertian yang saya udah rangkum juga dalam bentuk tabel, tapi untuk secara prinsip tadi sudah saya jelaskan ya terkait dengan framing itu seperti apa kayak gitu. Dari aspek kognitif kayak gitu bahwa framing itu sebagai suatu proses negosiasi, upaya media agar informasi dapat diakses oleh audiens. Efeknya muncul ketika audiens sudah memiliki pengetahuan sebelumnya. Terus ada juga konstruksi, media memberikan alat interpretasi untuk memahami isu, terlihat pada opini publik dan sosialisasi politik. Dan kritis adalah hasil rutinitas redaksional melalui perspektif elit. Frame berita mendominasi kesadaran politik audiens, teman-teman semua. Nah, dari framing ini, teman-teman, ada dua unsur penting biasanya itu yang dilihat dalam teori framing. Di sini ada dua, ada selection dan juga penonjolan, teman-teman semua kayak gitu. Nah, di penonjolan ini, oke, bentar ya, ada yang telepon nih saya. Tapi bentar, tak silent aja kayak gitu, teman-teman. Oke. Di teori framing itu ada unsur yang paling penting yang disorot, yaitu ada dua, yaitu selection dan juga penonjolan, teman-teman. Apa yang dimaksud selection? Para pembuat berita, pesan yang ingin memframing suatu hal kayak gitu, itu harus menseleksi dulu. Apa yang itu tuh diseleksi? Tema. Apa yang ingin diberitakan, apa yang ingin disampaikan, itu dipilih terlebih dahulu. Kayak gitu, diseleksi kayak gitu. Tidak semua informasi yang tersedia itu tuh disajikan teman-teman di media. Ya diambil tentunya mana yang itu tuh menguntungkan, mana yang enggak. Masa semuanya disampaikan kayak gitu? Media tuh gitu mainnya. Liciknya kayak gitu media tuh. Nah, tujuannya adalah agar audiens tuh fokus pada aspek tertentu dari isu atau peristiwa yang itu tuh bisa disampaikan. Kayak gitu teman-teman semua. Kedua, itu ada penonjolan ya kayak gitu. Itu adalah proses menekankan atau menonjolkan aspek yang telah dipilih agar terlihat penting dan menarik perhatian audiens. Jadi udah dipilih nih informasi yang mau disampaikan, tetapi informasi itu tuh harus dipresentasikan dengan cara yang membuatnya bisa menonjol dibandingkan dengan aspek yang selainnya. Misalkan headline-nya mungkin kalau kita baca berita tuh kadang ada clickbait ya teman-teman, itu ditonjolkan. Penggunaan gambar mungkin
kata-katanya, diksinya, atau ada repetisi-repetisi dalam pemberitaan yang disampaikan teman-teman semua kayak gitu. Itu yang menjadikan itu penting kayak gitu. Akhirnya ditonjolkan sama media. Contohnya teman-teman baca CNN ataupun Kompas kayak gitu. Kadang kalau kita lihat berita tuh kan ada judulnya ya, yang itu tuh menarik atau ditonjolkan kadang. Itu adalah salah satu bentuk framing yang dilakukan agar orang-orang tuh tertarik terhadap pemberitaan tersebut. Contohnya bagi orang yang tertarik terhadap IHSG, yang ditonjolkan apa? IHSG hari ini bakal turun kayak gitu. Nah, di bawahnya isinya ketika dilihat kayak gitu itu analisis kenapa IHSG hari ini tuh akan turun teman-teman semua kayak gitu. Terus ada juga realitas framing yang dilakukan oleh media kayak gitu teman-teman semua. Ini ada contohnya teman-teman, coba dilihat contohnya. Nah, contohnya adalah ini. Apakah kelihatan dan terdengar? Pasca Pondok Al-Khazini roboh diduga karena santri-santrinya yang disuruh mengecor bangunan, dunia pesantren kian menjadi sorotan. Sebab diduga ada begitu banyak tindak eksploitasi terhadap anak-anak dan ada pula feodalisme di sana. Dan berikut adalah beberapa gambarannya. Pertama, mau minum susu, jalan jongkok dulu. Sungguh mulia ibu ini, ya. Ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan seteguk susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Walau kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Pernah nonton ya? Bukan hanya santri usia anak-anak yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan satu keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak ya ambil hikmahnya aja dah. Ketiga, disuruh ngepel sampai ngelap daun. Udah kaya raya, dikasih banyak amplop. Pekerjaan mengurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga dialihkan dong ke santri dan santriwati. Karena belakangan viral nih beberapa video para santri dan santriwati beberes rumah kiainya. Mulai dari nyapu, ngepel, cuci pakaian, cuci perabotan dapur, bahkan ngelap daun tanaman koleksi kiai dan kiainya. Sebagian orang menganggap ini tuh layaknya feodalisme di zaman penjajahan. Namun bagi sebagian santri, melakukan roa dalam atau kerja bakti di rumah kiai itu adalah keistimewaan, walau gratisan. Alhamdulillah, 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 all praise to Allah. Alhamdulillah, 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 all praise to. Oke, teman-teman, lagunya gacor. Teman-teman, pernah nonton ya ini video ini yang sempat viral terkait dengan expose mengenai apa ya ini tadi tayangan yang seakan menyudutkan pesantren. Pernah nonton? Pernah Pak? Pernah.
Oke, kalau dikontekskan dalam teori framing, pertama ada yang dipilih sama expose. Dia jelas memilih tema tentang pesantren yang sedang viral pada saat itu kayak gitu. Lalu informasi yang digunakan dia apa? Menyudutkan. Ada beberapa hal yang itu tuh ditonjolkan kan. Setelah dipilih, kedua ada yang ditonjolkan. Oke, silakan Mbak Natali, Nadia, apa yang ditonjolkan di video ini yang seperti menyudutkan pesantren akhirnya kayak gitu? Apa yang di framing di media ini? Framing media kepada budaya santri di Indonesia. Oke, kita lebih spesifik lagi nih. Yang ditonjolkan apa? Ingat tadi ada dua aspek penting. Yang pertama pemilihan, selection dulu. Apa sih informasi yang mau disajikan? Oke, tentang budaya santri di Indonesia. Kedua, yaitu penonjolan. Apa yang itu tuh ditonjolkan di sini? Kayak feodal gitu Pak katanya, pencabulan. Iya tadi sini. Di sini loh di video ini. Di video ini tadi dijelaskan apa? Oh, ternyata apa? Kaya ya tadi ya. Kaya raya sarungnya itu ditonjolkan teman-teman. Nah, itu seakan-akan penting kayak gitu sehingga di highlight. Bahkan tadi kalau kita mengamati videonya itu ditunjukin harga sarung, bener gak sih? Harga sarungnya loh mahal, 12 juta. Itu jelas framing. Kok nggak disorot yang selainnya sih budaya di Ponpes? Ada nggak budaya yang selainnya yang itu tuh memang positif kayak gitu? Dan apakah semuanya seperti itu? Kan enggak juga. Itu adalah generalisir akhirnya kayak gitu. Makanya ini diprotes waktu itu dan viral kan, dan terjadi yang namanya itu demo kayak gitu untuk men-take down video tersebut, teman-teman semua kayak gitu. Ini adalah bentuk framing yang dilakukan oleh media, teman-teman kayak gitu. Emang identiknya tuh di sana negatif ya kayak gitu framing ini tuh, karena menyajikan informasi yang setengah-setengah. Coba sorot seluruh budaya yang ada di pesantren kayak gitu. Banyak kebaikan-kebaikan yang itu tuh ditularkan kepada santrinya, manfaatnya dan lain sebagainya kayak gitu. Kok yang disorot hal ini sih? Maka dari itu, framing ini tuh akan dipengaruhi yang namanya tuh oleh kognitif pembuat media. Dia punya pikiran apa, dan bahkan selain kognitif, Edmund tuh bilang ini dipengaruhi oleh ideologi. Bisa jadi si pembuat pesan ini punya ideologi yang berbeda, entah itu bukan seorang muslim atau pengen menghancurkan muslim kayak gitu. Itu adalah satu realitasnya teman-teman untuk framing ini tuh. Lantas kok mereka tuh bisa ya buat video kayak gini teman-teman semua kayak gitu. Gimana sih cara memframing sesuatu, caranya itu? Nah, ada beberapa hal teman-teman yang bisa dilakukan untuk melakukan framing teman-teman semua kayak gitu. Nah, ada namanya tuh analisis framing kayak gitu. Analisis ini tuh digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas tersebut. Dari sini, dari video tadi kita akan tahu siapa aktornya, kelompoknya siapa aja, tujuannya apa. Maka dari itu ini perlu ditinjau dari dua aspek, yaitu tuh aspek psikologis dan juga aspek sosiologis teman-teman semua kayak gitu. Aspek psikologis dan sosiologis ini berpengaruh untuk mengetahui bagaimana framing yang terbangun. Kalau sosiologis ini tuh melihat bagaimana penempatan informasi itu dalam suatu konteks khusus, dalam menempatkan elemen tertentu dari suatu isu dengan penempatan lebih menonjol dan kognisi seseorang. Sosiologis ini berkaitan dengan kondisi masyarakatnya teman-teman, yang memang bisa dipahami oleh masyarakatnya apa sih. Tadi makanya kan budaya-budaya itu ditonjolkan, apalagi yang lagi viral pada saat itu kayak gitu. Akhirnya ditonjolkan kayak gitu. Padahal ada sisi yang selainnya yang itu tuh tidak ditonjolkan oleh media tersebut. Berbagai sisi positif dari pesantren nggak ditonjolkan kayak gitu di expose tersebut. Terus aspek psikologis ini adalah suatu proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan juga realitas di luar dirinya, teman-teman. Nah, maka dari ini kita harus memahami kayak gitu, si pembuatnya ini tuh ada alasan apa sih kayak gitu dari pesan tersebut tuh. Apakah aspeknya itu tuh mau menyudutkan pesantren atau sekedar pengen dapat untung atau apa
teman-teman semua. Nah, itu akan diketahui dengan perspektif psikologis teman-teman semua. Nah, gimana sih media tuh bisa membuat framing seperti itu? Ada 4 hal teman-teman yang perlu diperhatikan. Coba kita lihat di sini. Ada 4 hal. Yang pertama itu ada problem identification. Kedua ada causal interpretation. Ada treatment recommendation. Ada moral evaluation. Apa aja itu kayak gitu? Pertama ada problem identifikasi. Tadi kita ingat ada unsur penting dalam framing, yaitu memilih, seleksi, dan kedua adalah penonjolan. Sebelum memilih itu, media atau kita yang ingin memframing sesuatu akan melakukan identifikasi masalah. Caranya seperti apa? Kita melihat berbagai peristiwa, kita bisa melihat sejarah atau yang lagi viral kayak gitu. Baik itu tuh yang dinilai positif ataupun negatif. Contohnya dari video tadi kita ambil lagi yang lagi viral pada saat itu, yang dinilai negatif oleh masyarakat pada saat itu karena kasus runtuhnya pesantren Al-Khazini. Akhirnya dia ikut-ikutan membahas soal pesantren kayak gitu. Itu diidentifikasi. Oh, ada masalah ini nih kayak gitu. Akhirnya ditonjolkan hal-hal negatif dari pesantren sama si ekspos ini kayak gitu. Kedua, dia melakukan yang namanya itu causal interpretation. Mengidentifikasi penyebab masalah, siapa yang dianggap penyebab masalah. Dari masalah Al-Khazini dia menilai kayak gitu tuh bahwa yang menjadi masalah itu pengurusnya dan sebagainya menurut si media ini teman-teman. Akhirnya dia memutuskan angkat budaya yang ada di pesantren. Kenapa itu bisa terjadi teman-teman? Terus ada langkah ketiga yaitu treatment recommendation, yaitu menawarkan suatu cara untuk mengatasi masalah tersebut. Misalkan kalau di video tadi dia menunjukkan budaya-budaya pesantren yang dianggap media tersebut mungkin keliru. Bahkan lihat aja diksi-diksinya teman-teman. Seperti merendahkan gak sih? Seperti merendahkan sekali kayak gitu. Kok disuruh ngepel dan sebagainya. Tadi loh si perempuannya itu suaranya itu ngeselin banget gak sih kalau kita dengerin kayak gitu. Itu menjadi salah satu treatment agar orang-orang tuh memiliki pandangan yang sama seperti yang diberitakan oleh ekspos tersebut. Terus ada moral evaluation, yaitu evaluasi moral atas penyebab masalah. Dia menunjukkan bahwa hal tersebut tuh nggak baik, kenapa harus ngesot-ngesot, kenapa gak jalan aja dan sebagainya kayak gitu. Dia hanya menempatkan seperti itu. Akhirnya terbentuklah framing seperti tadi teman-teman semua kayak gitu. Akhirnya terbentuk framing yang seperti tadi. Maka dari itu framing itu ada beberapa aspek yang itu tuh dinilai, yaitu framing device menunjukkan istilah-istilah tertentu kayak gitu dalam suatu media. Kalau di sana istilah soal pesantren, kiai ditonjolkan banget kayak gitu. Dan ada reasoning device menunjukkan pada analisis sebab akibat. Nah, ini yang ditunjukkan. Contohnya kayak gitu framing terkait dengan pondok pesantren Al-Khazini itu. Terus aja sebab akibat yang dimunculkan tuh adalah ini sebabnya karena pengurusnya lalai. Hanya itu saja yang ditonjolkan, padahal ada aspek yang selainnya teman-teman semua kayak gitu. Oke, kita lanjut nih. Nah, ini ada artikel, nanti saya bagikan juga ya ininya teman-teman terkait dengan artikelnya. Di artikel ini tuh intinya teman-teman, ini tuh contoh bagaimana menganalisis framing kayak gitu dalam bingkai. Contohnya di sini tuh menganalisis aksi bela Islam kayak gitu ya, aksi 212 kayak gitu teman-teman di media massa BBC. Apa aja yang dianalisis? Nah, yang dianalisis ini pasti pemilihan dan penekanannya, selection and silent, atau menseleksi dan juga penonjolannya apa sih dari media yang diberitakan. Terus penggunaan kata dan juga bahasa dan simbol-simbol apa aja yang itu tuh ditonjolkan untuk memframing tema tertentu kayak gitu. Terus ada sudut pandang dan perspektif, penilaian sampai dengan visualisasi lewat video tadi ataupun gambar teman-teman semua. Ini contohnya tadi, dan ini ada satu lagi contohnya teman-teman yang di-framing oleh media. Oke, udah tahu juga ya ini teman-teman. Halo, pada kemana ini? Kan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya.
Mobil belum, Nat. mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun Nah, merek ini termahal. tadi ya berarti. Yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu Nah, deh. yang tadi ya. Oke ini. sahabat, kita tadi sudah melihat ya sekilas Blunder Trans 7. cuplikan dari Oke, halo siapa ini? Halo, Val. Nah, ini salah satu realitasnya teman-teman yang dilakukan oleh media dalam memframing suatu realitas, teman-teman. Cukup bahaya, teman-teman. Maka dari itu nanti kita akan belajar bagaimana menganalisis suatu framing dalam media tertentu, teman-teman semua. Oke, pertanyaannya, apa bedanya antara framing dan juga agenda setting kalau kayak gitu? Apa yang menjadi perbedaan antara framing dan juga agenda setting? Apa bedanya, teman-teman semua? Silakan tulis ya di kolom chat. Apa bedanya antara teori framing dan juga agenda setting? Oke, silakan. Coba saya ini ya, coba multi-guess. Apa bedanya framing dan juga agenda setting? Ayo Nat, menurut kamu apa? Kita invite yang diem aja tadi siapa nih? Tiara. Ayo ya Tiara sama saya di invite untuk jadi multi-guest. Ayo, menurut kamu apa? Apa bedanya antara teori framing dan juga agenda setting? Sebelum dan waktu proses. Maksudnya gimana nih? Sebelum dan waktu proses. Kamu ya tak invite jadi multi-guest. Piki siapa ini Piki ini? Sebelum dan waktu proses. Oh, kalau agenda setting tuh sebelum buat berita gitu. Kalau framing sesudah jadi pemberitaan. Kan tadi framing juga proses ya, proses untuk membuat pemberitaan kan, agar di frame dengan tema tertentu, sudut pandang tertentu, teman-teman semua. Oke, ini kok nggak diterima ya Tiara saya multi-guestnya. Terima ya. Oke, nggak apa-apa. Di kolom chat aja silakan teman-teman, apa bedanya? Apa bedanya? Menentukan berita dan penentuan. Menentukan berita dan penentuan. Oh, ini Tiara. Jadi teori framing itu adalah di mana media itu membentuk cara orang melihat realitas atau dunia dalam jangka panjang, dan sedangkan agenda setting itu media menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Oke, mantap, keren ya. Makasih banyak Mbak Tiara ya. Oke, saya diskonekkan, ternyata suaranya menggema ya teman-teman. Agenda setting menentukan sebuah isu, sedangkan teori framing bagaimana isu itu sendiri. Oh gini Pak, kalau setting kita kan bahas isunya, gimana ngolahnya. Agenda setting menentukan isu, framing bagaimana isu itu dimaknai. Oke, ini udah searching ya, jawabannya tepat sekali teman-teman, kayak gitu seperti yang disampaikan teman-teman. Nah, di sini kalau saya mengutip kayak gitu, ada beberapa perbedaan penting dari framing dan juga agenda setting. Pertama, dari produksi pesan beritanya kayak gitu. Pasti kedua teori ini memproduksi pesan media kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan di agenda setting, kita ingat kayak gitu bahwa media tuh memiliki kepentingan agenda-agenda tertentu. Ada 3, masih ingat? Ada agenda media, agenda publik, dan juga agenda kebijakan teman-teman semua. Kalau di framing ini juga bisa dipengaruhi oleh ketiga hal ini teman-teman semua. Tapi perbedaan mendasar antara keduanya adalah pada produksi pesan berita, terletak pada upaya pendekatan framing untuk menjelaskan proses produksi pesan teman-teman kayak gitu. Nah, kalau perspektif framing kayak gitu itu lebih menekankan pada adanya tekanan-tekanan sosial dan juga upaya membentuk wacana publik. Bagaimana publik itu memaknai mengenai suatu isu dengan simbol-simbol tertentu ketimbang teori agenda setting. Kalau teori agenda setting gak memikirkan hal itu. Framing merupakan suatu proses yang terkait erat dengan kultur di masyarakat,
teman-teman semua. Kedua, dalam hal pemrosesan pesan kayak gitu. Jelas dalam pemrosesan pesan kayak gitu. Kalau framing itu lebih krusial dibandingkan dengan agenda setting yang hanya butuh pajangan sepintas aja, teman-teman. Kalau pada efek agenda setting, audiens tuh dapat mengidentifikasi isu-isu politik yang diagendakan oleh media. Kemampuan audiens untuk mengidentifikasi itu memuaskan teori agenda setting aja. Kalau misalkan framing, audiens tuh tidak hanya mengidentifikasi, oh ini politik nih, ini ngomongin soal politik nih, melainkan mengenali dan membandingkan berbagai bingkai-bingkai frame media yang bertarung di sana kayak gitu. Oh ini diframekan apa ya? Oh berita politik soal, mohon maaf nih, MBG. Framing yang dibangun apa? Positif kah? Kayak gitu. Mendukung program masyarakat kah? Kayak gitu. Atau seperti apa? Atau di sisi lain kok ada pemberitaan yang mengkritik kayak gitu. Akhirnya si audiens bisa menilai itu semua, teman-teman semua kayak gitu. Nah, singkatnya tadi di kolom komentar ini ada yang saya kutip ya, bagus sekali. Agenda setting tuh menentukan isu dan framing itu isu yang dipahami atau diberitakan. Oke, makasih teman-teman ya yang udah balas, keren banget jawabannya. Nah, ini ada juga yang bagus kayak gitu. Agenda setting tuh lebih mengarah ke apa isu yang diberitakan, sedangkan framing bagaimana isu yang diberitakan. Nah, ini suka-suka. Betul banget kayak gitu. Agenda setting tuh fokusnya tuh pada apa yang ingin diberitakan isunya. Sedangkan framing tuh bagaimana isu tuh diberitakan, dimaknai, apa sisi yang ditonjolkan dalam satu berita tersebut. Teman-teman semua. Entah itu mungkin dari aspek masalah BBM nih misalkan, aspek harganya kah kayak gitu, terus tuh aspek pendidikan nanti berpengaruh atau aspek yang selainnya kayak gitu. Nah, itu adalah framing yang dibangun dibandingkan dengan agenda setting. Oke, teman-teman, sejauh ini aman ya? Paham ya? Bisa mengikuti? Paham ya? Aman. Kayaknya lebih enak gini ya karena nggak kelihatan mukanya kalian. Oke, kita lanjut teman-teman semua. Selanjutnya kita akan belajar soal analisis wacana kritis. Langsung aja ya. Analisis wacana kritis tuh kita fokus pada menganalisis isi yang itu lebih bersifat kualitatif. Dan ini banyak banget digunakan buat teman-teman kalau mau skripsian nanti. Banyak tuh kemarin yang bimbingan sama saya tuh menggunakan teori analisis wacana krisis kayak gitu atau CDA kayak gitu. Banyak banget yang pakai kayak gini. Pengertian yang selainnya kayak gitu dari Fairclough, dia tuh bilang bahwa pendekatan yang menekankan hubungan antara bahasa, kekuasaan, ideologi, dan praktek sosial. CDA tidak hanya meneliti bahasa sebagai bentuk komunikasi, tetapi juga bagaimana bahasa digunakan untuk membangun, mempertahankan, atau menantang kekuasaan dalam masyarakat. Teman-teman, setiap berita yang kita konsumsi atau video yang tadi kita konsumsi itu tidak berdiri sendiri. Bisa jadi itu mengandung ideologi tertentu atau paham-paham tertentu yang itu tuh ingin disampaikan. Teman-teman, pasti ada ideologi di sana. Ada kekuasaan di sana yang berbicara dan ada praktek-praktek sosial yang itu tuh dikomunikasikan kepada audiens, teman-teman semua kayak gitu. Maka dari itu, di analisis wacana kritis kita akan mengetahui maksud dari wacana ini tuh apa sih arahnya. Nah, makanya kita perlu membahas ini, teman-teman semua. Ada beberapa prinsip di analisis wacana kritis atau CDA kayak gitu. Pertama, bahasa itu sebagai praktek sosial. Bahasa tuh nggak netral, selalu mencerminkan nilai, norma, dan juga kekuasaan. Ada nilai-nilai tertentu yang itu tuh ditonjolkan atau norma. Contohnya nih, kalau di Surabaya tuh apa nih bahasa yang kasar tuh? Jancuk misalkan ya. Itu tuh apa sih maksudnya? Itu mengandung nilai kan, nilai entah itu tuh dalam konteks budaya nih. Itu tuh bisa jadi kasar atau itu tuh ngambil manggil temen ya. Katanya tuh kalau akrab manggilnya gitu ya. Are-are Surabaya gimana ya?
Bener kayak gitu atau enggak kayak gitu? Bisa dipahami seperti itu teman-teman kayak gitu. Bahasa tuh enggak netral. Ada nilai, ada norma dan juga kekuasaan yang berbicara di sana, teman-teman semua. Terus ada hubungan kekuasaan dan juga ideologi. Wacana dapat mendukung atau menantang dominasi sosial, politik dan juga ekonomi, teman-teman semua. Terus ada konseptualisasi multidimensi. Analisis melibatkan teks, praktek wacana dan konteks sosial yang lebih luas. S-nya kemana ini, lupa saya. Terus ini kok diulang-ulang. CDA juga bersifat normatif, bukan hanya deskriptif, bertujuan mengungkapkan ketidakadilan dan juga ketimpangan. Nama juga analisis kritis, teman-teman semua di sini. Oke. Nah, ini ada beberapa model analisis Verloop yang bisa teman-teman gunakan untuk menganalisis wacana media. Pertama, teks, kedua, diskursusnya, ketiga adalah konteks sosialnya. Kalau teks ini berkaitan dengan struktur bahasa, kata, kalimat, metafora, retorika, gaya bahasa, dan lain sebagainya. Itu ngomongin teks kayak gitu. Contohnya teman-teman fokus menganalisis artikel berita menggunakan kata kritis sama perubahan kayak gitu. Ini ada bedanya nggak kritis sama perubahan tuh? Bedanya pasti mendasar. Kalau kritis lebih pada mengkritik suatu hal kayak gitu, mendalami suatu hal, sedangkan perubahan berkaitan dengan keadaan A menjadi keadaan B, teman-teman semua kayak gitu. Terus ada praktek diskursus, itu bagaimana teks diproduksi, didistribusikan dan dikonsumsi kayak gitu. Ini akan berhubungan dengan yang namanya itu siapa yang membuat pemberitaan tersebut, siapa yang memproduksi. Ini akan berhubungan dengan teori yang sudah kita pelajari, agenda, setting, dan juga framing akhirnya teman-teman. Apakah ini tuh agenda media kah? Apakah ini tuh agenda kebijakan? Atau siapa yang membuat berita ini teman-teman? Maka dari itu kita akan menganalisis siapa penulisnya, siapa medianya, siapa audiensnya, dan bagaimana itu disampaikan kepada audiens teman-teman semua. Diskursus tuh membicarakan hal itu ya teman-teman semua. Terus ada konteks sosial, berbicara tentang bagaimana teks dan juga praktek berhubungan dengan struktur sosial, baik itu ideologi dan juga kekuasaan. Ini menganalisis pengaruh berita terhadap opini publik atau kebijakan pemerintah. Jelas berita atau video yang itu tuh disiarkan di media sosial akan berpengaruh terhadap opini publik dan juga kebijakan pemerintah. Contohnya kemarin terkait dengan apa teman-teman? Berita soal statement Menteri PPPA ya kayak gitu. Itu menggiring opini-opini publik terkait dengan ketidakkompetenan menteri-menteri yang ada di Indonesia. Akhirnya mempengaruhi yang namanya itu kebijakan pemerintah untuk melakukan klarifikasi. Konteks sosial saling berhubungan satu sama lain teman-teman semua. Ini 3 hal yang perlu kita tekankan dan akan kita lakukan dalam menganalisis wacana kritis teman-teman semua. Mas Dimas baru bergabung ya, ini diikuti ya kayak gitu. Nanti akan ada rekamannya, boleh nanti bisa ditonton. Oke, ini ada beberapa hal teman-teman yang bisa diperhatikan dalam konsep utama dalam analisis wacana kritis. Pertama akan ngomongin soal hegemoni, ideologi, normalisasi dan juga representasi. Hegemoni berkaitan dengan kekuasaan teman-teman. Kedua ngomongin terkait dengan ideologi, aliran pemikiran yang dimiliki oleh paham media ataupun subjek tertentu. Terus ada juga ngomongin terkait dengan hal-hal yang dinormalisasi dan juga merepresentasikan realitas-realitas yang ada di masyarakat, teman-teman. CDI akan berbicara keempat hal ini, gak akan terlepas dari keempat hal ini kayak gitu. Misalkan normalisasi itu terkait dengan realitas, kok dai itu seperti ini sih. Contohnya ya teman-teman, mohon maaf, kasus pencabulan kiai ya kayak gitu terhadap santrinya itu. Oknum ini tuh jelas gak normal kayak gitu. Akhirnya dilakukan
dikritisasi kayak gitu oleh media, oleh banyak influencer bahwa tindakannya itu keliru, teman-teman. Yang akhirnya memunculkan yang namanya itu representasi sosial. Ingat, representasi terhadap kiai akhirnya seperti apa? Takutnya masyarakat mengeneralisir, teman-teman semua. Nah, kenapa perlu dilakukan analisis wacana kritis? Ada beberapa manfaat. Yang pertama, bisa mengungkapkan keterkaitan bahasa dan juga kekuasaan, bisa untuk menganalisis media, politik, pendidikan dan hukum, dan memberikan perspektif kritik sosial dan juga ideologis, teman-teman semua. Oke, sejauh ini ada yang dipahami atau ada yang ditanyakan? Kok diam semua nih? Jojo ini apa nih? Oh, Jojo, iya Pak. Mas Dimas ini ya baru gabung. Aman ya? Kita lanjut teman-teman semua. Kita lanjut. Gimana sih untuk melakukan analisis wacana kritis? Oke, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, teman-teman harus memilih teks yang akan dianalisis itu apa. Bebas beritanya itu apa, kayak gitu, ataupun media yang digunakan apa, dipilih. Kedua, menganalisis linguistik kebahasaan, kayak gitu, dianalisis seperti apa, kayak gitu, dari segi kata-katanya, kalimatnya, apa yang ditonjolkan. Ingat tadi, kalau memang dia tuh melakukan framing, pasti akan ada yang ditonjolkan. Maka dari itu kita perlu melihat aspek bahasa yang digunakan tuh, kata-kata atau simbol, misalkan pakai gambar atau video tertentu, kayak gitu. Apa yang ditonjolkan di sana? Terus ada diskursus. Ingat tadi diskursus apa? Kita lihat lagi. Diskursus itu terkait dengan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan wacana ini, teman-teman semua. Siapa audiensnya dan bagaimana ini tuh didistribusikan. Terus ngomongin juga konteks sosial, kayak gitu. Menilai wacana ini tuh ada pengaruhnya nggak sih ke opini publik ataupun kebijakan pemerintah atau ke aspek-aspek sosial yang selainnya, yang akhirnya nanti kita bisa menginterpretasi secara kritis wacana ini tuh maksudnya tuh apa sih, wacana ini tuh agendanya apa sih, untuk siapa sih, untuk apa dan apa manfaatnya, akan kita ketahui dengan melakukan langkah-langkah ini, teman-teman semua. Nah, di sini ada tokoh-tokohnya ya, mungkin nanti dibaca. Nah, ini contohnya. 7 respon PBNU, KPAI hingga DPR terkait aksi viral pendakwa Gus Elham cium anak-anak perempuan. Nah, sebenarnya saya mau minta analisis ke teman-teman, cuman waktunya nggak cukup. Ini masih panjang juga materinya, teman-teman. Jadi kita skip aja dan teman-teman coba pelajari nanti, teman-teman semua ya. Oke, selanjutnya teman-teman, ketika realitas media seperti itu ada yang namanya itu framing dan perlu namanya itu melakukan analisa wacana kritis, maka dari itu menunjukkan bahwa kita perlu aware terhadap pemberitaan. Kita perlu waspada terhadap pemberitaan. Apakah ini tuh benar ataukah tidak? Mengingat apa? Masyarakat Indonesia itu tuh heterogen, berbeda-beda secara suku, budaya maupun agama, teman-teman, kayak gitu. Mungkin saya sendiri Sunda nih, teman-teman Jawa, kayak gitu. Itu bisa jadi menimbulkan konflik tertentu, kayak gitu, ketika perbedaan suku ataupun hobi atau kegemaran seseorang. Contohnya aja teman-teman, kemarin ya, Viking diserang bonek. Iya kan, pernah kan Viking diserang bonek. Terus atau berkaitan dengan sepak bola nih, PSM kemarin nyerang pemain Persib karena kalah, kayak gitu. Tidak bisa menerima, kayak gitu. Nah, lantas bagaimana strategi-strategi agar tidak terjadi hal tersebut, teman-teman? Jelas ada strategi komunikasi untuk mengatasi hal itu semua dengan komunikasi lintas budaya, teman-teman, agar tidak salah paham, agar saling mengerti, kayak gitu. Itu sebenarnya ya, strategi komunikasi lintas budaya ini tuh dipelajari nanti teman-teman semester 3. Nanti semester 3 kalian akan belajar yang namanya itu dakwah multikultural. Gak tahu ketemu saya lagi atau enggak. Soalnya semester kemarin saya ngajar
kelas KPI semester 3 tuh dakwah multikultural dan ngomongin bagaimana komunikasi lintas budaya. Maka dari itu di sini saya akan bahas secara umum saja ya, teman-teman, bagaimana strategi komunikasi lintas budaya ini. Oke? Oke ya. Lanjut atau ada yang tanyakan dulu, teman-teman? Silakan di kolom chat. Lanjut atau ada yang tanyakan? Gak ikut kegiatan, Pak? Gak ada kelas. Ih, aku ono kelas cuman tanggung sih. Ise terus online. Lanjut ya, teman-teman. Cek halo. Lanjut, oke. Cuma kamu doang. Lanjut, Pak. Oke, siap. Kita lanjut, teman-teman. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, tapi kita harus memahami dulu bagaimana terjadinya perbedaan budaya ya. Oke, teman-teman, kelihatan ya? Udah kelihatan. Lanjut. Oke. Manusia tuh fitrahnya itu tuh adalah makhluk sosial, teman-teman. Pasti memiliki dorongan untuk saling membutuhkan satu sama lain. Gak bisa hidup tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Kita makan emang bisa sendiri? Gak bisa. Kita butuh orang lain. Kita makan nasi, berarti kita butuh orang lain yang itu tuh buat padi kayak gitu. Terus kita mie instan, ya butuh juga orang lain. Kita harus beli ke warung kayak gitu. Kalau buat sendiri lama dan sebagainya. Kalau buat sendiri juga pasti ada prosesnya kan, butuh bahan-bahannya. Bahan-bahannya dari mana? Beli juga dari orang lain. Jadi akan saling membutuhkan satu sama lain, teman-teman. Karena manusia itu adalah makhluk sosial kayak gitu. Terus manusia juga didorong dengan keingintahuan untuk menciptakan sesuatu agar bisa memenuhi kebutuhannya, teman-teman semua. Kalau misalkan kita lihat manusia-manusia purba ya, kita tahu mereka tuh awalnya tuh berburu, akhirnya dia berubah menjadi masyarakat pertanian kayak gitu. Karena didorong oleh keadaan, kondisi kayak gitu, dan ada keinginan untuk belajar. Untuk apa tujuannya? Bertahan hidup, teman-teman. Yang akhirnya ketika saling membutuhkan satu sama lain akan terjadi yang namanya itu interaksi sosial, teman-teman. Interaksi sosial ini menimbulkan berbagai interaksi dengan individu lainnya memunculkan kelompok masyarakat ini tuh akhirnya jadi komunitas dan jadi masyarakat tertentu, teman-teman semua gitu. Oke? Jadi komunikasi itu melibatkan berbagai macam person kayak gitu, baik itu tuh pribadi, antar pribadi, dan juga kelompok dengan tekanan pada perbedaan latar belakang, entah itu budaya, entah itu tuh agama ataupun kepribadian ya, teman-teman semua. Nah, lanjut. Nah, fungsi komunikasi lintas budaya itu ada beberapa hal. Pertama, buat identitas sosial, terus tuh integrasi sosial, untuk menambah pengetahuan, dan juga untuk menunjukkan identitas diri atau melepaskan diri, teman-teman semua. Ini fungsi secara pribadi. Terus ada fungsi yang selainnya, yaitu fungsi sosial dari komunikasi lintas budaya sebagai pengawasan, terus tuh untuk hiburan, untuk menjembatani satu sama lain, dan juga sosialisasi nilai, teman-teman semua gitu. Oke, lanjut ya, kayak gitu. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, tentu ada hal-hal yang perlu dilakukan agar tidak terjadi yang namanya konflik antar budaya, agar bisa saling memahami, teman-teman. Nah, sebenarnya tuh spesifiknya nanti ya di semester 3, tapi ini ada secara umum bagaimana komunikasi lintas budaya tuh bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, jelas kita harus bisa memahami perbedaan budaya masing-masing. Entah itu tuh bahasa ataupun karakteristik seseorang. Contohnya saya tuh kaget ketika datang ke Surabaya. Orang-orangnya tuh ceplos-ceplos ya gitu. Pas saya kuliah S1 tuh kaget karena dia tuh blak-blakan, terbuka di depan. Kalau saya biasanya tuh disimpan kalau ada masalah kayak gitu. Tapi teman saya yang orang Surabaya langsung ngungkapin, saya nggak suka nggak sama kamu karena kamu tuh gini kayak gitu, disampaikan.
kayak gitu. Ada perbedaan itu, dan itu harus dipahami agar kita bisa menempatkan bahasa yang jelas dan juga sederhana ke mereka kayak gitu. Kadang teman saya juga keceplosan menggunakan bahasa Jawa waktu pertama kali ya saya di Surabaya kayak gitu. Kadang saya juga keceplosan pakai bahasa Sunda, akhirnya komunikasinya nggak terjalin teman-teman semua kayak gitu. Ada bias di sana, nggak paham apa yang disampaikan, maka dari itu bahasanya ya harus yang sederhana aja. Misalkan kemarin bahasa yang itu tuh menjadikan seseorang bias antara Sunda dan Jawa tuh soal gedang kayak gitu. Nah ini perlu digarisbawahi, jangan menggunakan diksi tersebut yang menjadikan seseorang tuh ambigu. Yang selainnya kita juga harus sensitif terhadap bahasa nonverbal. Nah bisa jadi dalam obrolan ketika kita dengan orang yang berbeda secara budaya, kita harus sensitif terhadap ekspresi dia, terus tuh gerak tubuh dia, dan juga adaptasi yang dilakukan itu seperti apa teman-teman. Terus kita juga harus empati. Kemarin saya sempat nyampain ke salah satu mahasiswa di A4 tuh bahwa yang paling penting dalam komunikasi agar terjadi efektivitas adalah dengan rumus Rich ya kemarin ya, dengan rumus Rich itu bisa memberikan apa? Kesepemahaman terhadap komunikan dan juga komunikator dalam berkomunikasi. Karena saling empati, saling menghargai dalam berkomunikasi. Terus kita juga harus memeriksa pemahaman secara berkala apakah komunikasi kita tuh menyinggung perasaannya ataukah enggak. Dan kalau misalkan kita ingin berbaur dengan orang lain kayak gitu, kita bisa menggunakan bahasa kaumnya. Kita harus latihan pakai bahasanya. Ya saya juga membiasakan bahasa Jawa misalkan. Dilatih terus. Kalau misalkan enggak, agar komunikasi lintas budaya berjalan dengan baik, kita bisa menggunakan translator, penerjemah gampangnya kayak gitu. Kalau misalkan kita datang ke suatu daerah, pengen pakai bahasa daerah, pakai penerjemah silakan, atau ke luar negeri pakai translator silakan kayak gitu. Ini adalah langkah-langkah umum ya teman-teman agar tercipta yang namanya itu komunikasi lintas budaya. Oke. Terus yang terakhir ini ada beberapa realitas teman-teman kampanye nilai kemanusiaan di ruang digital. Nah ini udah tahu ya, ini udah rame terkait dengan Save Palestine, Palestina ya, selamatkan Palestina, satukan hati, selamatkan Al-Aqsa teman-teman semua. Ada lagi nggak contohnya menurut kalian kampanye kemanusiaan di ruang digital? Oke, silakan tulis di kolom chat. Silakan ditulis di kolom chat. Apalagi contoh menurut kalian kampanye tentang kemanusiaan di ruang digital. Ayo Ziva. Ada lagi nggak selain Save Palestine? Nah ini yang terbaru ini udah lihat Save Earth, betul kayak gitu. Ada lagi, nah ini yang terbaru ini ya, Pesta Babi. Udah nonton? Saya kemarin malam nonton dan ya cukup miris ya, cukup miris terkait dengan realitas yang terjadi di Papua. Stop war, betul. Kok kamu terus? Yang lainnya. Dan yang terakhir ya ini yang kemarin sempat terjadi di Indonesia teman-teman semua, soal bencana yang ada di Sumatera. Ini adalah bentuk kampanye kemanusiaan. Ini adalah salah satu bentuk apa? Bagaimana kita menyuarakan keadilan, bagaimana kita menghargai budaya-budaya lain, peduli terhadap masyarakat yang selainnya di Indonesia teman-teman semua. Ini ada Save Sumatera, Save Papua kayak gitu. Ada apa lagi nih? Save Earth, Stop War kayak gitu. Betul banget. Itu adalah bentuk
kampanye-kampanye kepedulian terhadap realitas yang terjadi di kondisi saat ini teman-teman semua kayak gitu.